Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Selamat hari Minggu, harinya Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan pada minggu yang terakhir bulan November ini. Karena saat ini tanggal 27 November 2022, minggu depan berarti sudah memasuki minggu pertama bulan Desember dalam suasana Natal. Oh haleluya, berarti Bapak Ibu, sudah seminggu saya sudah katakan ya, bahwa minggu depan hari Minggu. Ternyata saat ini hari Minggu, harinya Tuhan. Minggu depan Bapak Ibu bisa catat suara saya ini, minggu depan sudah bulan Desember, berarti kita masih dipelihara sama Tuhan. Minggu depan berarti kalau sudah minggu depan bulan Desember, sudah banyak gereja-gereja Tuhan sudah melaksanakan ibadah Natal, ibadah kelahiran dari Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Kita bersuka cita karena Bapa kita Yesus Kristus sudah menang atas maut. Dengan tujuan kita menikmati hari Natal kelahiran baru, supaya kita betul sadar bahwa kita butuh lahir baru, supaya kehidupan yang lama kita buang dan kita hidup menjadi anak Tuhan yang baru. New life, saudara, born again, hidup lahir baru, menjadi ciptaan yang baru. Kehidupan yang lama kita buang di dalam nama Yesus, ya, tapi kita ganti dengan kualitas hidup yang baru di bulan Desember Natal. Tapi saat ini Bapak Ibu tetap harusnya hidup baru sudah ya. Cuma itu memperingati ya kelahiran tentang Yesus, supaya kita sadar. Mungkin di antara Bapak Ibu saudara semua yang belum lahir baru, ingat sebetulnya Tuhan panggil kita supaya kita lahir baru. Lahir baru tiap hari, tiap saat. Sekali kita sudah lahir baru, ayo kita jaga jangan sampai kita hidup dalam kehidupan yang lama. Karena kehidupan kita adalah milik Tuhan Yesus. Sebab mari kita senantiasa mau bergaul karib dengan Tuhan. Bicara Efesus, saya mau baca ayat saudara hari Minggu ini. Efesus pasal 5 ayat 16 dikatakan, dan pergunakan waktu yang ada, karena hari-hari adalah jahat. Situasi dunia makin hari membuat kita cemas ya. Perang Ukraina dan Rusia belum pernah ada tanda-tanda berhenti. Oleh karena itu mari, udah saatnya kita untuk jangan kita bodoh, kata firman Tuhan dalam Efesus 6 ayat 17, Efesus 5 ayat 17, Efesus pasal 5 ayat 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Amin. Jadi jangan seperti 5 gadis yang bodoh, yang tidak mengerti kehendak Tuhan, tidak berjaga-jaga, kerjanya tidur melulu. Artinya pasif terus, tidak mau giat dalam pelayanan, tidak mau melayani Tuhan, tidak mau aktif dalam ibadah. Pokoknya hidupnya menurut daging, malas ikuti daging, ikuti perkara-perkara dunia, tidak ikuti firman Tuhan. Rugi besar Bapak Ibu. Itu mari kesempatan hari Minggu ini, minggu yang terakhir, komit kita dengan Tuhan. Tuntun hidupku, pimpinlah hidupku, untuk kita melangkah bersama dengan Tuhan. Supaya Yesus satu-satunya sobat kita yang setia. Hanya ada satu sobat yang sempurna. Saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian. Hanya ada satu sobat yang setia, yang tidak pernah tinggalkan kita, yang senantiasa bersama kita. Untuk itu mari kita senantiasa cinta kepada Tuhan Yesus yang sudah memberkati kita dengan limpahnya. Amin. Cuma ada satu yang setia, haleluya, yakni Yesus, sobat yang benar kekal. Amin, haleluya. Tiap waktu mau menolonglah, sapu air mata, lenyapkan dosa. Jiwa yang gelisah, yang lemah lesu, tengah ribut susah, ombak menderu. Siapakah yang sempat hiburkan teman? Siapa yang mau turut tanggung bebanku? Cuma ada satu
benar kekal. Ia tiap waktu mau menolonglah, sabu air mata lenyapkan dosa. Tengah kebimbangan maut bergempar, kurang kemenangan, damai hilanglah. Itu di luar Yesus. Siapakah yang datang bisik padamu? Haleluya. Anak jangan takut, Yesus besertaku. Amin. Haleluya. Hanya ada satu yang setialah, haleluya, yakni Yesus, obat yang benar kekal. Amin. Haleluya. Ia tiap waktu mau menolonglah, haleluya, sabu air mata lenyapkan dosa. Waktu kau sembuh dari sakitmu, takut pun membayang, suramlah hidup. Siapa senantiasa kasih sempurna dan ampuni semua dosaku, yakni Tuhan Yesus. Hanya ada satu yang setialah, yakni Yesus, obat yang benar kekal. Haleluya. Ia tiap waktu mau menolonglah, haleluya, sapu air mata lepaskan dosa. Cuma ada satu yang setialah, amin. Haleluya, yakni Yesus, obat yang benar kekal. Haleluya. Ia tiap waktu mau menolonglah, haleluya, sapu air mata lepaskan dosa. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Haleluya. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin. Haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Amin. Haleluya. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segalanya. Sekarang ya Allah kami, Bapa kami, Tuhan Yesus, Engkau sangat baik Bapa. Kami selalu
bersyukur, terima kasih kepada Yesus. Haleluya. Kami selalu memuji namamu yang agung itu. Haleluya. Nama Tuhan Yesus, nama yang sempurna, Engkau juru selamatku. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus, sucikan mulut kami, pikiran kami, tubuh jiwa roh kami. Sebentar kami mau baca firman-Mu, sumber kebenaran, sumber kehidupan. Tiap hari, tiap saat, aku mau selalu berharap padamu Yesus. Engkau satu-satunya Tuhan, juru selamatku. Amin. Haleluya. Ampuni Tuhan segala dosaku, kekilafanku, hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ampun Bapa. Bersihkanlah hidupku, murnikan hidupku, agar hidupku layak berkenan kepadamu. Terima kasih Bapa. Kau berkati ibadah kami hari ini, hari Minggu. Biar setiap kami anak-anakmu mengalami perjumpaan dengan Yesus. Yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Yang datang segala macam pergumulan, ada kemenangan dalam nama Yesus. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala galanya hanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus, Tuhanku, juru selamatku, sentralku. Engkau di atas segala galanya. Kami hamba-Mu, anak-Mu sudah berdoa. Hal. Amin. Puji Tuhan. Shalom dan selamat pagi. Selamat kita hari Minggu, harinya Tuhan. Minggu yang terakhir, mari semua berbondong-bondong datang kepada Yesus. Saya minta ampun kepada Tuhan kalau ada kesalahan, kelemahan kepada Tuhan. Kesempatan kita selalu minta ampun sama Tuhan, supaya kita belajar rendah hati di hadapan Tuhan, hidup kudus di hadapan Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan, supaya kita tidak bercacat celah. Pada waktu kedatangan Tuhan Yesus, hidup kita dipersiapkan, tubuh, jiwa, roh kita dipersiapkan untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Maka pentingnya kita selalu dekat dengan Tuhan, supaya jangan sampai ada celah. Tidak diizinkan kuasa iblis, segala pekerjaan setan, termasuk roh kedagingan kita, akan selalu menghambat pertumbuhan rohani kita. Kita bebaskan semua di dalam nama Yesus, sehingga kita kuat di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita mau baca Mazmur pasal yang kelima. Puji Tuhan. Semoga anugerah Tuhan. Hari Minggu adalah harinya Tuhan. Kita mau beribadah kepada Tuhan. Sebab Tuhan katakan dalam Mazmur pasal 100 ayat yang ketiga, ketahuilah bahwa Tuhan Allah, Dialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalanya. Dan kalau kita betul milik Yesus, berlaku ayat kedua, yaitu beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Amin. Mari kita hari Minggu harinya ini, nanti jam berapa Bapak Ibu ke gereja masing-masing, penting kita bangun dengan tubuh yang sehat, semua dengan semangat yang tinggi. Kita memuji, menyembah kepada Tuhan, bersorak-sorai dengan musik, dengan tangan kita bertepuk tangan memuji Tuhan. Dan kita juga mendengarkan firman Tuhan, supaya hidup kita senantiasa diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Mari kita baca dalam kitab Mazmur saat ini, pasal yang kelima. Puji Tuhan, ayat 1 sampai 13. Waktu begitu cepat. Kemarin kita baca pasal keempat, kita sudah per hari baca satu pasal. Saya mau baca ayat yang pertama. Untuk pemimpin biduan dengan permainan zuling, Mazmur Daud. Berilah telinga kepada perkataan ya Tuhan. Indahkanlah keluh kesahku. Perhatikanlah teriakku minta tolong. Ya Rajaku dan Allahku. Sebab kepadamu lah aku berdoa. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu. Dan aku menunggu-nunggu. Sebab Engkau bukan Allah yang berkenan kepada kefasikan. Orang jahat tak akan menumpang padamu. Pembual tidak akan tahan di depan matamu. Engkau membenci semua orang yang melakukan kejahatan. Engkau membinasakan orang-orang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpat darah dan penipu. Tapi aku berkat kasih-Mu yang besar. Aku akan masuk ke dalam rumah-Mu. Sujud menyembah ke arah bait-Mu yang kudus. Dengan takut akan Engkau. Tuhan, tuntun aku dalam keadilan-Mu. Karena seteruku
Ratakan jalanmu di depanku, sebab perkataan mereka tidak dapat jujur. Tidak ada yang jujur. Batin mereka penuh kebusukan. Kerongkongan mereka seperti kubur ternganga. Lidah mereka merayu-rayu. Biarlah mereka menanggung kesalahan mereka. Ya Allah, biarlah mereka jatuh karena rancangannya sendiri. Buanglah mereka karena banyaknya pelanggaran mereka. Sebab mereka memberontak terhadap Engkau. Tetapi semua orang yang berlindung kepadamu akan bersukacita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya. Karena Engkau menaungi mereka. Dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang mengasihi namamu. Ayat 13. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerahmu seperti perisai. Amin, puji Tuhan. Demikian firman Tuhan kita sudah baca. Kitab Mazmur pasal 1 ayat 13. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepada Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya diberkati Tuhan. Amin. Kita pegang janji Tuhan, tema firman Tuhan pada pagi hari ini. Ayat 13, sebab Engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Mari kita jadikan diri kita benar dalam artian kalau kita mau dibentuk sama Tuhan melalui firman Tuhan. Kalau ada karakter sifat kita yang kurang baik, harus kita lepaskan Bapak Ibu. Harus ada kerinduan dari kita supaya hidup kita born again, lahir baru. Kehidupan yang lama kita buang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tapi kita adalah ciptaan yang baru. Bagi Bapak Ibu belum bertobat, saya berdoa dalam nama Yesus, cepat bertobat. Jangan sampai seperti 5 gadis yang bodoh, tidak bertobat, jadi tidak tahu kapan Yesus datang. Ternyata Yesus segera datang, cepat atau lambat. Dia Yesus akan datang. Jadi biar kita semua mempersiapkan diri supaya lebih dekat dengan Tuhan, lebih cinta Tuhan, lebih mengasihi Tuhan. Karena apa? Tuhan memberkati orang benar. Orang benar dikaitkan dengan firman Tuhan. Kuna sumber kebenaran itu adalah Yesus. Yesus berkata, aku ini jalan dan kebenaran hidup. Kita menjadi benar satu secara vertikal karena Tuhan Yesus yang sudah pilih kita. Atas kasih karunia Tuhan kita dibenarkan. Sehingga kita bukan hidup di dalam hamba dosa. Seperti di dalam Roma pasal 6. Kita sudah dibenarkan Bapak Ibu. Waktu mari kita bisa dibenarkan kalau kita mau hidup di dalam firman Tuhan. Kita penuh dengan firman Tuhan. Supaya demikian hidup kita dituntun sama Tuhan. Memang saudara, ayat 6 ayat 17. Ya, syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa, tapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Amin. Mari kita senantiasa hidup di dalam kebenaran Tuhan. Karena janji Tuhan di ayat 13, sebab Engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerahmu seperti perisai. Amin. Kalau kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, satu, Tuhan akan memberkati kita. Kedua, kita akan dipagari seperti perisai, dipagari dengan anugerah. Melalui firman Tuhan pagi ini, mari menggugah hati kita, komitmen kita, supaya kita melangkah di dalam kebenaran Tuhan. Melangkah di dalam kebenaran Tuhan apabila kita setia baca firman Tuhan, apabila kita senantiasa setia merenungkan firman Tuhan, dan yang paling penting kita komit untuk kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, melakukan kebenaran Tuhan. Berarti bersepakat dengan Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan. Kalau kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, maka janji Tuhan akan memberkati kita, dan kita akan dipagari dengan pagar anugerah seperti perisai. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Hanya ada satu yang setia. Amin. Haleluya. Yani Yesus, sobat yang benar, kekal. Amin. Haleluya. Dia tiap waktu mau menolonglah. Haleluya. Sapu air mata, lenyapkan sesak. Amin. Haleluya. Cuma ada satu, yakni Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saya mau setia dan taat, perbarui hidupku dengan firman-Mu Tuhan. Ku mau hidup di dalam kebenaran Tuhan. Tuhan Yesus akan pagari kami
dengan pagar ilahi dan seperti perisai sampai aku berjumpa dengan Yesus. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari orang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi. Tuhan memberkati. Tuhan bersama kita. Iman dan haleluya. Amin.